Apa itu fakta, Ibu Mutmainah? Ya, Prof. Apa itu fakta? Fakta. Yeah. Fakta itu, Prof, sesuatu yang benar-benar terjadi. Oke. Fakta itu sesuatu yang berwujud atau yang dipercaya perwujudannya. Itulah fakta. Nah, di atas fakta itu namanya data. Sekarang apa itu data, Ibu Asri? Apa itu data, Ibu Asri? Kenapa ditutup, Ibu Basri? Data itu fakta numerik dan fakta kualitatif berupa artifak-artifak yang belum diolah. Itulah data. Jadi kalau sudah diolah jangan dikatakan data. Jadi tingkatan di atas data itulah informasi. Informasi itu simpelnya data yang sudah diolah. Oke. Nah, di atas informasi itu namanya pengetahuan. Jadi apa itu pengetahuan? Informasi yang sudah dihubung-hubungkan, yang sudah dikait-kaitkan, yang sudah dikonstruk, dan sudah ditemukan makna daripada hubungan tadi itu. Keterhubungan, korelasinya, atau dalam bahasa kualitatifnya itu sistem kondensasi tadi itu sudah diklasifikasi, sudah dikategorisasi, sudah dibangun pola, sudah diberikan pemaknaan. Itulah pengetahuan. Nah, di atas pengetahuan itu apa? Jadi penelitian kita itu hanya selesai pada tataran pengetahuan, membangun pengetahuan baru. Dari mana tadi? Dari fakta, dari data, dari informasi. Baru bangun pengetahuan. Sekarang, kalau kita sudah selesai doktor, hasil penelitiannya bisa dijadikan itu ilmu pengetahuan. Menjadi satu disiplin ilmu tersendiri. Disiplin ilmu nanti menjadi satu mata kuliah. Kalau mata kuliah itu sudah banyak cabang-cabangnya, Anda mampu mengembangkannya, jadilah satu prodi. Kalau prodi nanti itu terbangunlah itu fakultas atau jurusan. Begitu juga nanti fakultas sampai kepada universitas. Padahal tadi itu dari pengetahuan. Jadi cara orang mengembangkan itu begitulah begitu. Nah, tapi itu belum titik akhir daripada pengetahuan itu. Apa tingkat tertinggi daripada pengetahuan itu? Pak Zubair. Apa makam tertinggi daripada ilmu? Menurut Anda, Pak Zubair? Di unmute dulu Pak Zubair. Iya. Ya.
Apa itu makam tertinggi daripada ilmu? Saya kurang tahu, Prof. Oke. Kalau Anda ke mana saja, apakah ke Jepang, ke Amerika, ke mana saja, makam tertinggi daripada ilmu pengetahuan itu namanya wisdom. Wisdom, kearifan. Bahasa Arabnya itu hikmah. Iya. Jadi hikmah itu adalah titik temu antara perjalanan akal dengan kehadiran wahyu. Titik temu antara wahyu dengan akal. Itulah wisdom. Jadi kalau ilmuwan yang membangun pengetahuannya dari riset-risetnya itu, dia bisa membangun wisdom. Tapi kalau ada alim ulama yang meminta ilmu dari Allah, bisa minta langsung kepada Allah tentang wisdom, tentang hikmah. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu dalam surah ke-26 ayat 83, dia meminta Rabbi habli hukman walhikni bisolihin. Jadi ilmu hikmah yang dia minta. Dan dia bisa dimasukkan dalam rumpun, dalam kelompok orang-orang yang soleh. Itu permintaannya Nabi Ibrahim. Jadi kalau tadi terakhir ini plagiasi Pak Yakub, plagiasi itu Pak Yakub, orang yang tidak percaya Tuhan. Kalau perjalanan hadis itu, jangankan itu tidak akurat, jangankan berbohong, tidak akurat saja tidak dipakai. Digolongkan hadis palsu. Apalagi mau mengambil pandai ahli ilmu hadis kalau begitu. Penelusuran hadis itu matan dan rawinya harus jelas begitu. Jadi kalau dia mengambil pandangannya orang berarti matanya tidak jelas, rawinya juga tidak jelas. Berarti hadis palsu lah dia gunakan. Jadi kalau itu tidak dipercaya. Jadi begini cara berpikirnya. Ada riset yang dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan mutakhir. Tidak ada manusia dua orang manusia yang mampu menyusun 6 kata secara berurutan sama persis. Tidak mungkin. Itulah yang dirancang di dalam salah satu aplikasi yang bernama Turnitin itu. Sehingga kalau ada kata yang lebih dari 6 kata tersusun secara berurutan dikategorikan itu plagiasi. Jadi mesin itu hebat karena otomatisasi. Jangankan itu 6 kata, 3 kata saja tidak mampu Pak Yakub dengan Pak Azhar itu menyusunnya sama persis. Jadi itu. Nah, alat ini, alat kejujuran itu plagiasi. Tapi kalau dalam Islam bukan plagiasi, namanya kitab. Kitab itu untuk mengukur kejujuran. Kitab itu berarti catatan-catatan amalnya. Yang menjadi saksi bagi perbuatan manusia itu adalah ruh yang ditiupkan oleh Allah di dalam dadanya. Kalau dia tidak tertibkan ruh, berarti dihinggapilah oleh ketidakjujuran, kebohongan, kemunafikan. Karena ruh yang ditiupkan oleh Allah itu tidak mampu ditertibkan. Akhirnya tidak jujur. Jujur, amanah, tablik, fatwa itu bergeser. Karena hawa nafsu dunia setan